Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita kembali di MC Purwodadi. Di sini nanti dari Pak Toto akan melakukan pembongkaran mesin di jenis 2KD. Kebetulan dari mesin ini terpasang di jenis Fortuner. Dari keluhan mengapa dari mesin ini kita turunkan, dari video sebelumnya sudah kita bagikan. Mungkin dari para pemirsa yang belum melihat dari video kita sebelumnya bisa melihat di channel kita di MC Purwodadi. Dan di sini nanti dari Pak Toto akan berbagi kembali secara detail untuk sistem atau pembongkaran dari mesin 2KD ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kita bisa memulai untuk membuka di bagian alternator ataupun kompresor AC. Mohon maaf tadi sebetulnya Pak Toto sudah merekam, ternyata dari videonya tidak ada suaranya. Kita periksa dari mikrofon yang di bajune Pak Toto ini belum kita on. Jadi mohon maaf, sudah kita kerjakan dulu dari mesinnya. Nanti bisa dilanjutkan untuk membuka dari selang-selang nozzle ataupun dari EGR. Ini dari cover timing belt sudah Pak Toto buka. Untuk topnya bisa memperhatikan di sini kalau bingung. Kalau di sini ini sudah pas ada cowakan di bagian puli askruk, atau bisa memperhatikan juga untuk pemasangan timing belt ini, melihat di bagian atas ini kita luruskan saja tanda cowakan ini di bagian puli asnoken. Dan di bagian injeksi pam ininya juga bisa memperhatikan cowakan di sebelah sini. Ini tandanya di sebelah sini topnya. Cukup itu saja, ada cowakan di sini, juga ada cowakan di bagian giginya. Kita langsung buka saja untuk atau kita kendorkan baut di bagian asnoken. Terdapat dua asnoken di bagian X sendiri, di bagian in sendiri, menggunakan 16 klep. Minggu kemarin Pak Toto juga telah melakukan penurunan mesin, tapi mohon maaf dari video tidak kita bagikan karena dari pekerjaan juga sangat sibuk sekali. Terima kasih Pak Mas Huri dari Sragen yang telah memasrahkan atau mempercayakan dari perbaikan mesin 2KD-nya terpasang di Innova Diesel ke tempatnya Pak Toto. Dan alhamdulillah dari minggu berikutnya ini ada jenis 2KD juga, tapi terpasang di Fortuner. Terima kasih omnya yang mempunyai mobil Fortuner ini. Untuk namanya Pak Toto juga kurang mengetahui. Kebetulan dia bekerja sebagai pelayaran, disampaikan seperti itu oleh bapaknya. Jadi beliau tidak bisa menunggui, pokoknya Pak Toto nanti dikirimi video-video pembongkarannya, seperti itu saja disampaikan. Jadi Pak Toto ya mau tidak mau harus membuatkan video agar dari beliau ini sudah juga bisa melihat dari proses pembongkaran yang rusak apa saja, karena dari beliaunya tidak bisa mengikuti atau melihat secara langsung untuk proses pembongkarannya. Tidak perlu langsung kita buka untuk bautnya ini, nanti kita congkel karena kita ketok dari puli ini nanti agar bisa terlepas dari asnokennya. Kemudian tensionernya kita buka juga. Secara otomatis akan terlepas dari tekanan timing belnya. Masih kondisi bagus dengan kilometer 175.000. Pak Toto memperhatikan untuk kilometer di bagian dashboard.
Untuk di bagian puli ini harus kita congkel menggunakan obeng 2 kanan kiri. Nanti obengmu, aduh, muter kecepet tanganku. Emang loro ya, aku tak tutuk ya. Congkel 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Sepinya kita ambil sekalian. Tak tahu kok kono ya, nang ini ada amblong. Amblong kan? Enggak, ya tak worok kayak gini. Untuk sepi kita ambil sekalian karena untuk di bagian asnoken ini mudah terlepas. Nanti kalau hilang sepertinya dari mesin ini belum pernah dibuka dari baut-bautnya, masih terdapat lem. Jika nganu din sisan sok sing ana ele iki lho. Aduh, gak kuat. Gak kuat. Kita tunda dulu, kita buka yang lain dulu nanti agar dari baut ini lebih mudah terbuka. Akan Pak Toto tetesi WD terlebih dahulu agar dari keraknya bisa terlepas atau hilang. Nah, langsung iki wae, Din. Nah. Ini mau takkan gue sok sing eneng. Ngene iki. Untuk di bagian sini adalah blower yang bekerja membuat angin hisap untuk brake booster. Sedangkan untuk yang di bagian belakang sebelah sini ini tembusannya karena asnya ini jadi satu perputarannya pompa blower power steering atau memutar oli di bagian power steering. Jadi tembus dari asnya ini.
Kita informasikan kembali untuk mungkin ada pergantian dari water pump atau pompa air di jenis 2KD sebelumnya atau kepunyaan Bapak Mas Huri. Terdapat keluhan air radiator yang seringkali berkurang. Telah dilakukan pergantian water pump tapi masih terdapat berkurang karena ada dua versi untuk water pump. Water pump mungkin yang tahun lama atau tahun baru Pak Toto kurang memperhatikan. Jadi untuk water pump ini tersambung secara dua, kalau ini kan langsung besar. Kalau yang tahun lama ini biasanya hanya sepotong seperti ini, jadi ini menempel di bagian blok mesin sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya dibuka untuk di bagian water pumpnya saja, sebaiknya diperiksa juga untuk di bagian dalam atau dudukan dari water pump, karena perpaknya ini biasanya berbahan kertas, mungkin terdapat kendor lama-kelamaan, dan kebetulan kemarin kita periksa malah dari bautnya banyak yang kendor. Ada 3 yang kendor, jadi hanya beberapa yang terkencangkan, mungkin lupa atau kurang mengetahui. Jadi air ini menetes dari dalam sebelah sini, dari air radiatornya. Pas kita periksa sebelum membongkar, karena Pak Toto menjemput sendiri dari Gemolong, dari mobilnya. Jadi pas paginya sebelum kita bongkar, di sini terdapat air. Berarti bukan dari water pumpnya yang rusak, tapi terdapat kebocoran di belakang water pump atau di bagian dudukan water pump. Mungkin ini hal sepele, tapi juga wajib kita perhatikan. Jadi mungkin dari lemnya yang terlepas atau bagaimana. Karena biasanya dari bawaan packing set ini, dari packing set ini berbahan seng semua, hampir rata-rata. Untuk di bagian asnoken, aspruf kita tunda dulu. Kita akan buka di bagian head dulu. Nah, Toto tadi sebetulnya mau membuka dari baut di bagian depan, karena ada 2 baut yang di bagian belakang puli ini. Jadi kita tunda dulu membuka di bagian atas. Untuk yang mungkin dari mobil 2KD-nya terdapat sil-sil di bagian selang-selang injektor. Ini terdapat kebocoran, bisa dibelikan. Untuk yang asli, yang samping atau yang di bagian selang ini harganya 60.000 di Purwodadi Grobogan. Sedangkan untuk yang di bagian dudukan injektor ini atau di bagian atas ini harganya 100.000 untuk satunya. Kita buka untuk seal di bagian samping. Jadi jangan langsung diangkat dari cover klepnya. Jadi kita buka dulu. Setelah dari keempatnya kita
lepas, baru kita congkel perlahan untuk covernya karena juga rawan pecah ini. Kita lanjutkan membuka dari selang solar yang menempel di bagian injektor. Kemudian kita lepaskan injektornya atau baut-bautnya terlebih dahulu. Dilanjutkan membuka baut dudukan asnoken menggunakan kunci 10. Untuk tanda di bagian sebelah sini ini bisa melihat atau memperhatikan ada 2 titik yang secara berpasangan dalam pemasangan antara asnoken X dan in. Ya. Kemarin Pak Totok menyampaikan kembali mungkin ada pengalaman yang sama untuk 2KD yang sebelumnya, kepunyaan Bapak Mas Huri, terdapat kerusakan satu injektor di bagian nomor 1, jadi mesinnya pincang, mesinnya getar sekali. Setelah kita lakukan perbaikan di bengkel Pak Yadi, ternyata dari lunyer atau injektornya ini minta ganti nozzle-nya, kalau disebut ini nozzle-nya minta ganti. Terdapat macet. Jadi beberapa komponen di bagian dalam ini ada nozzle yang menyemprotkan di ujung sebelah sini. Di sini juga ada solenoid. Jadi bisa kita periksa. Mungkin dari Pak Toto juga tidak ahli untuk injektor, tapi ada bengkel tertentu yang ahli hal seperti ini. Ketimbang beli satu gelondong ini harganya 4.500.000-an harganya yang asli. Jadi lebih baik dilakukan perbaikan di bengkel khusus. Di samping itu juga dari biaya juga lebih irit. Kemarin Pak Toto mengganti dratnya ini karena dari dratnya ini rusak, membukanya sulit sekali, macet, sama injektornya ini 1.200.000 di tempatnya bengkel Pak Yadi di Purwodadi Grobogan yang bisa remap eco itu. Kita lanjutkan kembali membuka untuk nozzle-nozzlenya. Sepertinya tidak macet. Kalau biasanya ada kebocoran kompresi di bagian injektor ini, biasanya dari nozzle ini atau injektor sulit kita cabut. Kalau gampang ini biasanya tidak macet. Nah, ini gampang lagi, jadi tidak ada kotoran kompresi yang menempel di bagian ujung injektor. Ini juga gampang, berarti memang nggak ada kebocoran di bagian ringnya ini.
Jadi murni dari kompresi ini memang benar-benar sudah bocor, akhirnya dari tekanan kompresi masuk ke ruang oli dan terlihat di bagian setik oli juga di bagian tutup pengisian oli. Pastinya dari oli mesin ini akan terdapat berkurang karena dari hasil pembakaran di bagian ruang piston, di atas piston ini masuk ke bagian ruang oli. Secara teori juga karena ring piston atau ring seker ini sudah tidak rapat lagi menghapus lumasan di bagian dinding silinder, akhirnya diangkat kembali atau berposisi naik dari piston, secara otomatis dari oli malah terdapat naik karena dari saat menghapus atau turun ke bawah dari ring piston ini tidak bisa bersih. Secara teori seperti itu, mengapa dari oli mesin ini bisa berkurang. Untuk indikasi-indikasinya atau tanda-tandanya bisa melihat dari setik oli yang berasap, kemudian tutup pengisian oli yang berasap banyak, bukan berarti di bagian setik oli ataupun di bagian tutup pengisian oli ini terdapat asap atau bersih sama sekali, enggak, karena oli itu juga menguap karena kena panas, jadi uap oli itu juga akan terdapat keluar, tapi dengan kapasitas, kalau uapnya oli ini tidak mengurangi jumlah kapasitas oli. Tapi kalau yang namanya bocor kompresi, oli mesin itu akan berkurang karena ikut terbakar. Setara teorinya seperti itu. Iya. Langsung bisa kita angkat untuk asnoken in dan X. Untuk membedakan ini panjangnya beda, pokoknya yang ikuti aja lah, jangan bingung mana in mana X, berarti yang in ini yang panjang, seperti itu saja. Untuk lifter atau topi klep kita lepas belakangan, kita sarankan nanti ditandai untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di bagian X ataupun di bagian innya. Nantinya juga kita lakukan pergantian seal klep atau penyekuran klep. Dan kita sarankan kembali sepengalamannya Pak Toto, ini kita berbagi juga untuk yang lebih baik, dari bawaan seal klep packing set, meskipun dari kemasannya ini Toyota atau Lexus, jangan percaya terus itu bagus kualitasnya, karena dulu-dulu terdapat keluhan setelah kita mungkin rakit dari mesin tersebut, terdapat keluhan asap di saat penyalaan awal, ternyata dari seal klep ini kurang berkualitas. Jadi biasanya Pak Toto ini dari packing set tetap kita belikan, nanti kita tukar tambah untuk seal klep, juga untuk packing headnya atau perpak silinder headnya nanti kita tukar dengan yang asli. Seperti itu yang bisa Pak Toto informasikan dari packing set, meskipun dari Toyota produksi Thailand, dari mereknya atau wadahnya itu. Jadi kita juga harus hati-hati untuk jangka panjang di belakangnya, pemakaian atau penggunaan harus diperhatikan agar dari kita nantinya setelah dari mesin ini terakit tidak terdapat getun atau kecewa. Dari informasi yang bisa Pak Toto sampaikan kembali, karena minggu lalu Pak Toto juga telah menurunkan 2 KD. Untuk ring piston yang asli sekarang
4.200.000. Pak Toto telah memesan dan disampaikan hari Kamis kemarin sudah datang. Ini tinggal kita ambil saja dari pistonnya juga. Pistonnya kita belikan, nanti bisa kita videokan lah untuk dari barangnya. Mungkin ada yang menyangkal itu tidak asli atau namanya yang asli itu bawaan. Yang namanya suku cadang itu aslinya ya asli suku cadang. Jangan terpancang dari mungkin itu harganya. Jadi kita berbagi ini dengan secara wujud. Dari wujud seker atau piston, kemudian ring sekernya atau ring pistonnya nanti seperti apa bisa kita bandingkan. Jadi di sini Pak Toto juga menyampaikan tujuannya memang yang kita pasang itu benar-benar berkualitas, bukan KW 1 atau 2 atau 3. Karena dari beliau yang punya mobil juga sudah berpesan, Pak Toto nanti diberikan spare part yang asli seperti itu. Aslinya bukan asli bawaan tapi asli suku cadang, jadi harus dipahami. Kita lanjutkan kembali membuka dari baut silinder head, juga untuk manifold in atau X. Di bagian sebelah sana ada tabung common rail ya juga yang menempel, nanti bisa kita lepaskan.
Sudah terlepas untuk manifold X. Bisa kita lanjutkan untuk membuka dari baut silinder head. Menggunakan kubik manual terlebih dahulu karena impact sudah kuat. Wes kabeh ya, Buri. Wes. Diperhatikan kembali saat membuka dari baut silinder head dari apa iki jenengane. Dari fungsinya ini mengurangi aliran oli di bagian silinder head. Jadi di sini ada berbahan pipa kecil seperti peluru berbahan kuningan yang harus kita ambil agar nanti tidak bercecer. Mungkin dari para pemirsa yang sering lupa atau kurang mengetahui dari posisinya ini letaknya di mana pas saat dituang kok ada jatuh. Nah, letaknya di sini. Ini lubang jalur oli yang mengaliri dari bagian silinder head. Kok ngenditin biasanya sudah kita ambil. Di sini dari Pak Toto memperlihatkan untuk keadaan buring. Bisa diperhatikan sendiri dari buring nomor 1 terlihat dari pembakaran atau kompresi ini sudah bocor. Jadi sudah melewati ring di bagian atas sendiri atau di nomor 1. Ini untuk silinder 1. Kemudian ini untuk di silinder 2. Ini di silinder 2 dari kompresinya juga sudah bocor. Kemudian untuk di silinder 3 ini malah terdapat coakan di bagian buring, bisa diperhatikan ini. Kemudian di sini juga masih di silinder 3 juga terdapat coakan untuk buringnya di sebelah sini.
Ini memang benar-benar kompresi sudah bocor. Kemudian ini untuk di nomor 4, bisa terlihat. Jadi ada kompresi yang bocor, ada yang rapat, tapi mengapa yang lain ada cowakan. Nah, ini bisa diperhatikan. Nah, seperti ini dari keadaan liner yang bisa Pak Toto bagikan. Tentunya apabila diraba seperti ini menggunakan kuku akan nyantol, tidak bisa atau sudah tidak rata. Ini nomor 4, ini nomor 3, silinder 3 sudah lumayan kerasanya. Ini silinder nomor 2 dan ini adalah silinder nomor 1. Seperti ini dari keadaan liner atau boring. Mungkin ada pertanyaan mengapa dari mobil yang masih muda atau masih baru terdapat keluhan-keluhan oli yang sering berkurang. Nah, ini penyebabnya. Kita lanjutkan kembali. Dari baut askruk sudah kita kendorkan, kita pakai penahan. Tinggal kita angkat dari pulinya. Setelah dari baut ini sudah lepas, ini masih terdapat 2 baut yang belum kita buka. Sudah semua untuk di bagian cover gigi timing dari bautnya. Pak Toto mengingatkan sebelum melepaskan dari gigi-gigi ini, untuk gigi yang di bagian sebelah sini atau gigi penghubung antara supply pump ataupun dengan di bagian askruk, nanti dikunci dulu menggunakan baut 10, karena saat kita lepas nanti akan memutar, menambah pekerjaan. Kurang dewek, Din. Iso, Din, iso. Sithik wae sing penting nyokot no ya, Mas. Nah, ini sudah kita kunci. Kemudian kita cabut untuk gigi ini. Sudah kita siapkan alatnya. Sudah kita lepas. Kemudian dari baut cover atau ini
Nanti sekalian untuk di bagian kalter karena terhubung dengan baut kalter. Sekalian kita buka untuk saringan kasar oli. Ini mah wis kabeh baute. Anu mate lumayan. Dan bisa kita lanjutkan untuk membuka piston. Nanti sekalian dari setang piston apabila dari metal ini masih bisa kita gunakan, kita tandai sekalian dari urutannya agar nanti bisa menempati tempat semula. Metal masih kondisi bagus, metal jalan. Sudah longgar dari rumahan ring dengan ringnya. Ini sudah terdapat longgar. Dari metal masih bagus, kita tempelkan kembali. Kita tandai sekalian nomor 1. Kita lanjutkan di nomor 4. Dari metal juga masih bagus. Ya, selunur. Terlalu enteng apa patah ya? Patah apa Raden? Hah? Enggak. Kok didorong kok mudah banget. Oh, sudah mengecil sekali dari ringnya. Ring sakernya nanti bisa kita ukur, dan di sini juga Pak Toto tadi belum memutar, posisinya sudah tembus dari celah ringnya. Nomor 4 tidak kita tandai. Kita lanjutkan di nomor 2 dan 3.
dari posisi ring 180 derajat. Metale ndi, Din? Sing nomor loro sik. Eh? Kenceng isan. Tandane nomor 2. Alhamdulillah dari metal jalan masih bisa kita gunakan keempatnya. Kenceng pisan. Nomor 3. Sudah kita tandai dari keempat stang piston, menandakan dari posisi urutannya, dan tinggal kita buka untuk di bagian kendorkan aspol ke sekalian. Apa rolasan sih, Din? Jam loro ya, Din? Mepet tok jam Din. Kowe engko jeh buka nganu rada gendeng barang gak, Din? Kowe tutuke engko wae nah. Karen sik wis jam loro. Kita lanjutkan kembali untuk proses pembongkaran dari mesin 2KD yang terpasang di Fortuner VNT. Kita tinggal mengecek untuk keadaan dari metal duduk. Guys, imbake sing siji mang.
lap. Kita sarankan kembali apabila dari metal-metal yang masih bisa kita gunakan, nanti kita pasangkan. Kalau urutan sudah ada tanda-tanda angka di bagian sisi bawah. Dari metal samping atau metal bulan masih aman. Siapa? Masih bagus semua dari kelima metal. Dan yang terakhir kita lepaskan dari pipa jet oli yang menyemprot ke bagian pen piston. Dan alhamdulillah dari proses pembongkaran mesin telah selesai, dan di akhir video dari Pak Toto akan merangkum untuk kesimpulan nanti apa yang kita kerjakan setelah kita lakukan pemeriksaan dari pembongkaran mesin 2KD yang terpasang di Fortuner VNT. Nanti kita juga bahas sedikit apa itu VNT, mungkin dari pengetahuannya Pak Toto bisa Pak Toto sampaikan. Di sini di akhir video dari Pak Toto sedikit menyampaikan kesimpulan nanti apa yang akan kita kerjakan setelah memeriksa dari keadaan mesin. Pastinya karena dari buring sudah terdapat ngantong. Dari video sudah kita bagikan dari keadaan buringnya, nanti kita lakukan kolter atau pelebaran secara otomatis dari piston nanti juga akan mengikuti. Sebelumnya terdapat ukuran standar, nanti akan kita jadikan oversize 050. Mungkin ada yang berpandangan distandarkan lagi atau dinolkan lagi. Kalau menurut Pak Toto, kita mempertahankan dari keadaan buring asli. Karena dari jenis Toyota atau 2KD ini, dari buring ini asli bawaan blok. Jadi bukan sok. Karena hanya di 050 yang sebelumnya standar itu masih layak kita gunakan. Beda dengan untuk pengesokan. Jadi kualitas buringnya ini benar-benar masih aslinya dari bawaan, bukan suku cadang. Meskipun dari suku cadang sebagus apapun yang namanya sok itu tetap lebih bagus kualitas dari bawaan karena bukan sok. Kita garis bawahi seperti itu. Tidak ada perbedaan masalah bab tenaga ataupun dari konsumsi BBM, saya rasa tidak ada perbedaan. Kemudian nanti dari ring juga pastinya akan ngikut dari ukuran oversize piston. Kemudian
dari perpak-perpak nanti juga akan kita belikan. Kemudian nanti kita lakukan penyelepan untuk di bagian sisi bawah silinder head, memastikan dari keadaan silinder head ini benar-benar rata, tidak terdapat efek panas di kemudian harinya atau setelah kita rakit. Dan di bagian sisi atas silinder blok nanti juga kita lakukan penyelepan, memastikan kembali antara sisi bawah silinder head juga untuk sisi atas silinder blok ini benar-benar rata. Ini itu yang bisa Pak Toto sampaikan. Tadi Pak Toto sempat menyinggung untuk VNT. VNT itu apa Pak Toto? Menurut Pak Toto, VNT itu kalau tidak salah singkatannya variabel nozzle turbo atau turbin. Jadi jenis turbonya ini bisa berpindah sudut, bilah sudut atau bilah turbinnya itu bisa berpindah-pindah secara elektronik karena dikendalikan ada 2 dinamo di bagian turbinnya atau turbonya. Jadi mesin 2KD VNT ini ada pengembangan teknologi di bagian turbonya, pastinya dari performanya itu akan lebih dapat, untuk bahan bakarnya pun juga akan lebih dapat karena dimaksimalkan kembali untuk sistem angin hisap dan angin buangnya. Kalau mungkin dari ECU ataupun dari nozzle-nya dari non VNT ataupun dari yang VNT ini terdapat sama ukurannya, hanya beda untuk di bagian turbin atau turbonya saja seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa Pak Toto sampaikan di kesempatan kali ini. Mungkin dari para pemirsa yang mempunyai mobil atau mesin jenis 2KD. 2KD itu bisa terpasang di Innova Diesel, kemudian di Fortuner atau juga di Hilux itu terdapat sama dari mesinnya jenis 2KD. Tapi ada di jenis Fortuner ini dibedakan menjadi VNT ataupun dari non VNT. Jadi ada pendinginnya, mungkin kalau panjenengan semua melihat kap di bagian depan atau di bagian mesin itu ada lubang udaranya, lah itu sistem pendinginan dari intercooler atau sistem pendinginan turbonya itu atau turbinya tadi itu lebih dimaksimalkan kembali, tapi turbinya ini bisa diarahkan dari bilah anginnya itu. Seperti itu saja dari penjelasan Pak Toto mengenai dari VNT ataupun dari non VNT seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga video yang Pak Toto bagikan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ulangin lagi karena kita manusia biasa pastinya mempunyai banyak sekali kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi masih bersama kita di MC Purwodadi di tema-tema selanjutnya.